video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan di dalam dunia anak remaja, yaitu SMP, terutamanya soal pertemanan. Remaja tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu, remaja masih dikenal dengan mencari jati diri. Remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik dan psikisnya. Namun, yang perlu ditekankan bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada amat potensial, baik dilihat dari kognitif, emosional, maupun fisik. Perkembangan remaja ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang mana faktor internal merupakan dari dalam diri individu yang dibawa sejak lahir yang di dalam bentuk lingkungan keluarga, sedangkan faktor eksternal merupakan lingkungan yang ada di luar diri manusia yang merupakan lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, lingkungan sosial merupakan lingkungan pertama di mana seseorang belajar untuk hidup dengan orang lain setelah keluarganya. Teman sebaya merupakan salah satu bagian dari lingkungan sosial yang membentuk kepribadian secara berangsur-angsur. Remaja akan bergaul dengan lingkungan sosial, akan membentuk suatu kelompok teman sebaya sebagai tempat penyesuaian, yang mana tentunya dalam pergaulan teman sebaya memiliki ciri, nilai, kebiasaan, dan yang jauh berbeda dalam apa yang ada di keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat kebanyakan remaja lebih memilih bergaul dengan teman sebaya atau seumurannya dibandingkan bergaul dengan orang yang lebih tua ataupun muda. Bahkan dapat dilihat kehidupan sehari-hari di mana remaja lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter, sifat, kepribadian, dan nilai-nilai dalam bergaul. Peran interaksi dengan teman sebaya dapat berupa imitasi atau peniruan, misalnya cara berpakaian, bicara, bersikap. Ini disebabkan karena seorang remaja lebih cenderung menghabiskan banyak waktunya dengan kelompok teman sebaya daripada berada di dalam lingkungan keluarga. Nah, untuk permasalahannya yaitu bagaimana sih sikap positif teman remaja dalam membentuk kepribadian anak remaja SMP. Nah, di sini saya mewawancarai dua anak remaja, yaitu dia itu sahabat anak remaja kelas 3. Nah, menurut Samsu Yusuf DKK mengatakan pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau negatif. Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap dan perilaku positif atau berakhlak mulia. Sementara yang negatif apabila para kelompok perilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama. Nah, untuk lebih lengkapnya maka simak video ini ya. Setuju nggak sih teman sebaya itu bisa mempengaruhi faktor karakternya? Apa karakter kamu? Setuju, karena bisa salah satu alasannya itu bisa merubah kepribadian kita yang awalnya jelek mungkin bisa menjadi baik, karena mungkin teman sebayaku kepribadiannya bagus dan aku mencontoh dia. Gitu ya. Kalau misalkan Mbak Sabrina ya gimana? Tentang apa teman sebaya yang mempengaruhi faktor kepribadiannya kamu? Ya mungkin kurang lebih kayak gitu, kayak bisa memperbaiki diri jadi lebih baik gitu dengan kayak melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu gitu, jadi bisa mempengaruhi sedikit lebih sedikit gitu. Iya. Berarti kesimpulannya kalian setuju bahwa teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Adakah sisi kontranya bahwasanya teman sebaya itu bisa mempengaruhi hal yang buruk, kayak di dalam sudut pandang sahabat seperti kalian ini? Contoh yang sifat buruknya bagaimana? Ya mungkin ketika marah ya kadang gak bisa mengontrol dirinya, tapi tetap sabar karena ya pasti kita pernah mengalami kayak gitu, cuman dia sabar. Ya tunjukkan yang terbaik aja, saling support, terus gak usah diperbesarin, harus tahu kalau dia emosi, kesel, harus tahu, dan ya udah dikasih yang terbaik aja saran.
gitu ya. Apa temannya itu kehilangan teman atau nggak punya teman, galau nggak sih? Galau. Iya. Kenapa? Karena padahal kan kalian kan punya orang tua kan ya masih ya. Itu kenapa nggak dijadikan sebagai teman juga begitu? Apa memang kurang lengkap? Bagaimana? Ya, ngerasa kayak nggak enak aja gitu. Nggak enak aja kak. Kenapa? Cerita ke mama misal, terus mama bilang kayak ya udah biarin itu. Aku butuh kayak pencerahan gitu biar Maksudnya kamu butuh, aku tuh pengen cerita ma, tolonglah. Dan ternyata orang tua masih belum menjadi peran sebagai teman. Dari video wawancara tersebut, maka saya menyimpulkan sebagai pemberi nasihat, motivator, pemberi proses imitasi juga, yaitu dengan memberikan masukan berupa petunjuk, teguran, arahan. Peran teman sebaya dalam proses imitasi sebagai motivator, yaitu teman sebaya memberikan semangat, dukungan, dan motivasi. Nah, yang sangat penting dalam memilih dengan siapapun pertemanan, karena teman sebaya merupakan bagian dari lingkungan sosial yang memiliki peran dalam pembentuk kepribadian. Dapat dikatakan bahwa teman sebaya adalah cerminan diri bagi remaja, atau buruknya remaja tergantung dengan siapa ia berteman. Demikian video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.